Halo Sobat Belajar, hari ini kita akan belajar tentang menentukan fungsi kuadrat jika diketahui 3 titik yang melalui grafik. Yuk kita bahas. Oke, jadi yang harus kalian ingat, jika ada titik yang memotong sumbu Y, maka nilai Y-nya adalah otomatis menjadi nilai C. Bentuk umum fungsi kuadrat itu sendiri adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Sebelumnya kalian harus tahu ada beberapa kondisi yang memungkinkan dalam penentuan fungsi kuadrat jika diketahui 3 titik koordinat yang melalui grafik fungsi kuadrat. Nah, dalam pembelajaran kali ini saya akan menerangkan 4 kondisi tersebut. 4 kriteria yang dimaksud adalah yang pertama, titik potong sumbu Y dan 2 titik lainnya yang melalui grafik. Yang kedua, titik potong sumbu Y dan 2 titik lainnya yang memotong sumbu X. Yang ketiga, titik potong sumbu Y dan titik puncak grafik. Yang keempat, titik potong sumbu Y dan titik potong sumbu X serta sumbu simetri. Yang pertama, jika grafik melalui titik yang memotong sumbu Y dan 2 titik lainnya diketahui. Contoh soal bisa kalian baca pada layar. Yang pertama, kita harus mengingat kembali bahwa bentuk umum fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Ingat, karena ada satu titik yang memotong sumbu y, maka otomatis nilai y-nya adalah nilai c. Karena memotong di titik 0,4, maka nilai c itu adalah 4. Ini yang paling mudah kita tentukannya. Sedangkan untuk kedua titik lainnya kita menggunakan pemisalan X dan Y disubstitusikan dalam bentuk umum fungsi kuadrat sehingga diperoleh persamaan pertama dan persamaan kedua yang kemudian akan dieliminasikan salah satu variabelnya. Selengkapnya bisa kalian lihat pada layar. Sehingga diperoleh fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan min 2x kuadrat tambah 3x tambah 4. Yang kedua, jika diketahui titik potong sumbu Y dan 2 titik lainnya yang memotong sumbu X. Contoh soal ada pada layar, bisa dilihat. Sekali lagi, titik potong sumbu Y adalah pedoman untuk menentukan nilai C. Karena titik potongnya 0,3, jadi C-nya adalah 3. Sedangkan kalian harus ingat kembali nilai B itu adalah penjumlahan, sedangkan nilai C itu adalah perkalian. Karena di sini diketahui akar-akarnya, maka kita bisa menggunakan rumus seperti pada layar ya. Sehingga diperoleh fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan min x kuadrat tambah 2x tambah 3. Yang ketiga, jika diketahui grafik melalui titik yang memotong sumbu Y dan titik puncak. Contoh soal, sekali lagi bisa kalian lihat di layar. Penentuan nilai C masih sama dengan penjelasan sebelumnya. Sedangkan untuk titik yang lainnya yang belum diketahui, kita bisa menggunakan pemahaman sumbu simetri bahwa jarak dari titik ke sumbu itu akan sama dengan jarak dari sumbu ke titik yang berikutnya.
Di sini itu titik min 2,1. Titik puncak itu dengan sendirinya sudah memuat sumbu simetri. Lanjutnya penyelesaian bisa kalian lihat di layar. Sehingga diperoleh fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan min 2x kuadrat kurang 4x tambah 1. Yang keempat, jika diketahui titik potong sumbu Y, salah satu titik potong sumbu X, dan sumbu simetri. Contoh soal bisa kalian baca pada layar. Penentuan nilai C masih sama dengan cara yang sebelumnya. Sedangkan untuk titik potong di sumbu X, karena diketahui sumbu simetri, maka titik yang lainnya itu bisa menggunakan metode yang sama dengan sebelumnya, yaitu jaraknya harus sama ke sumbu, sehingga diperoleh titik min 1,0. Untuk penentuan nilai A dan B itu bisa menggunakan cara yang sama dengan cara sebelumnya, di mana titik memotong sumbu X. Jadi diperoleh fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan x kuadrat kurang 4x kurang 5. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Semoga ilmunya bermanfaat ya. Selalu ingat, matematika itu mudah dan menyenangkan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.